Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir, NPM 721213204 dari kelas manajemen SDM 2021C. Di video ini saya akan menjelaskan hasil resum yang materinya perencanaan SDM. Sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Manfaat meningkatkan efektivitas dan efisien pendaya gunaan SDM, meningkatkan penghematan biaya, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat, meningkatkan koordinasi antar SDM, menciptakan suasana kebersamaan. Tujuan perencanaan: pertama, terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. 2, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan, pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi. 3, diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan. 4, terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia yang telah diluluskan. 5, diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan. Fungsi perencanaan SDM: pertama, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM. 2, sebagai sumber instrumen atau alat kontrol. 3, sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain. 4, sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan SDM tercapai atau tidak. Tantangan pertama, produktivitas tenaga kerja. Memastikan konsistensi atas produktivitas adalah tantangan terbesar bagi perusahaan. Tantangan kedua, menetapkan asas keterikatan antara tenaga kerja dengan perusahaan juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun perusahaan. Tantangan ketiga, biaya investasi SDM. Proses investasi atas sumber daya manusia itu sendiri menjadi tantangan yang penting dan strategis dalam organisasi. Keempat, peraturan dan regulasi. Faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan adalah penetapan terhadap persyaratan terkait dengan pengupahan ataupun persyaratan atas penetapan aturan lainnya yang terkait dengan sistem pemburuan. Tantangan kelima, perkembangan usaha. Dalam sisi manajemen SDM, proses perkembangan usaha terkadang memakan waktu yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan dengan status perkembangan kompetensi. Teknik-teknik perencanaan. 1, perakiraan ahli. Ini termasuk keputusan informal, formal, dan survei pakar. Teknik Delphi dan trend analisis. Kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan melalui ekstrapolasi atau memproyeksikan tren masa lalu. Analisis beban kerja. Hal ini tergantung pada sifat beban kerja di departemen, di cabang, atau di divisi. Terima kasih.